Jadi saat saya SMP, saya dulu punya guru bernama Pak Suratman ya. Tubuhnya kecil, mungil, tingginya kurang lebih 160 cm ya. Namun lelaki kecil ini punya nyali yang besar ya. Buktinya ia tidak bisa bahasa Inggris nih ya, namun berani ngajar bahasa Inggris ya. Salah satu contoh yang keliru hingga hari ini saya masih ingat ya, yaitu nulis di papan tulis I am going to market. Pakai D bukan pakai T ya. Ketika kita protes, enggak ini pakai bahasa Inggris jadi pakai D bukan pakai T. Jadi Anda tahu kan, gurunya salah ya muridnya salah sampai sekarang ya. Sehingga bahasa Inggris saya itu bahasa Inggris salah paham ya. Ngomongnya salah tapi orang paham gitu. Nah, nyali guru saya ini juga ditularkan kepada murid-muridnya ya. Dia pemberani, punya nyali, termasuk ditularkan ke saya. Ya, contohnya waktu itu ada lomba pidato antar sekolah satu kecamatan di Tanjung Bintang di Lampung Selatan. Pak Suratman ini memanggil saya dan bilang, Jamil, kamu mewakili sekolah untuk lomba pidato. Saya kaget dan terkejut luar biasa. Dengan perasaan takut saya menjawab, kok saya Pak? Saya tidak bisa Pak. Saya takut Pak. Nanti saya diajak orang Pak. Saya anak orang miskin Pak. Ya. Pak Suratman tersenyum. Dia mengajukan pertanyaan kepada saya. Kamu mau tahu nggak rahasianya? Agar tidak sering diejek dan dihina orang. Saya pun menganggukkan kepala dengan menjawab, mau Pak. Maka Pak Suratman langsung berkata, jadilah juara pidato antar sekolah ini. Nurut sama Bapak Guru kamu. Pernyataan ini mengingatkan pesan orang tua saya kepada saya. Mil, agar ilmu yang kamu peroleh itu membawa kebaikan bagi kamu, milikilah adab terhadap guru. Salah satu adabnya adalah penuhi permintaan gurumu. Ya. Maka akhirnya saya menerima tawaran Pak Suratman ini, ya, dan akhirnya berita saya mewakili sekolah untuk lomba pidato tersebar di sekolah. Ada yang mendukung, ada yang ngejek, ada yang mentertawakan, ya, wah, Jamil ngapain orang selama ini pendiam kok suruh pidato, bla 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 lah, ya. Maka usai pulang sekolah saya protes tuh kepada Allah tuh, ya Allah, kenapa saya yang dipilih? Saya kan nggak punya bakat ngomong, saya kan nggak pernah pidato, kok saya sih yang dipilih ya Allah, gitu ya. Malam itu saya tidak bisa tidur, ya. Saya takut tampil di atas panggung tuh. Malam tuh nggak bisa tidur ya. Saya malu dilihat banyak orang. Saya khawatir diejek banyak orang. Ya. Karena malam itu saya susah tidur. Keesokan harinya saya sakit ya. Saya tidak masuk sekolah ya. Perasaan saya terus bertanya-tanya. Apa yang harus saya pidatokan? Apa yang harus saya sampaikan? Saya harus ngomong apa? Ya. Waktu persiapan tinggal 1 minggu ya. Dan dalam kebingungan itu ya, saya mengadu kepada bapak saya. Pak, saya harus mewakili sekolah ikut lomba pidato. Saya takut, Pak. Ayah saya berkata, orang usah berdiri, nggak usah takut, nih. Ya. Maju terus, Mil. Ya, saya pun berkata, tapi saya ngomong apa, Pak? Di pidato apa yang harus saya omongin? Ayah saya menjawab, Bapak ya orang ngerti, Mil. Bapak ya nggak tahu, Mil. Tapi Bapak punya buku kumpulan khutbah Jumat, ya. Baca dan pilih satu judul, setelah itu kamu hafal isinya. Maka bermodal buku itu, saya baca bukunya, kumpulan jutaan itu, dan kemudian saya pilih salah satu tema, yaitu Isra Mi'raj. Ya. Isinya saya hafalkan, setelah hafal saya tulis di kertas dengan bahasa saya. Ya. Suatu hari, saya diminta untuk berlatih di depan kelas di sekolah. Kaget saya kan, ternyata begitu saya tampil, saya ditertawakan. Saya malu luar biasa, saya nangis, dan saya ingin mundur dari lomba pidato tersebut. Pak Suratman menghibur saya, ia berkata, lebih baik bersimbah darah saat latihan, daripada bersimbah darah saat pertempuran. Itu motonya APRI. Ya. Kamu itu masih latihan, belum bertanding. Saat latihan, maka latihan terus, belum berperang kamu itu. Ya. Lebih baik sekarang. Ya. Akhirnya setelah kemudian dirayu-rayu, saya mengajukan permintaan kepada Pak Suratman. Ya. Pak, tapi saya tidak mau lagi latihan di depan kelas ya, takut ditertawakan. Pak Suratman pun menyetujui. Akhirnya saya berlatih di tengah sawah, berlatih di dalam kamar, berlatih di depan orang tua saya. Dalam perjalanan ke sekolah saya juga bicara sendiri, menghafal naskah pidato. Bukan hanya menghafal apa yang saya sampaikan, saya mulai berlatih menggerakkan tangan, mengatur suara, membayangkan menatap mata Dewan Juri, membayangkan yang hadir pada saat saya pidato. Nah, singkat cerita, saat hari perlombaan tiba, saya ditemani Pak Suratman. Panjang perjalanan, ia menyemangati saya dan sering berkata, kamu pasti bisa, Mil. Kamu pasti juara, Mil. Kalau kamu juara, nama sekolah kita jadi terkenal, Mil. Ya. Dan akhirnya
saya tampil dalam lomba pidato tersebut. Meski awalnya grogi, akhirnya saya menikmati. Dan setelah diumumkan, ya ternyata saya menjadi juara pertama dalam lomba tersebut. Saya dipeluk oleh Pak Suratman, saya menangis bahagia dalam pelukannya, pelukan yang tidak akan pernah saya lupakan sepanjang hidup saya. Dan sejak saat itu, saya ketagihan bicara. Saat ada guru yang tidak datang ke sekolah, saya maju ke depan kelas. Saya ngajar di depan kelas, menggantikan guru tersebut. Sehingga saya punya kebiasaan baru, membaca buku sebelum ke sekolah, supaya saya bisa mengajarkan ke teman-teman saat gurunya tidak datang. Bahkan kadang di dalam perjalanan ke sekolah, saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan gurunya nggak hadir, biar saya ngajar, gitu ya. Itulah mungkin yang membuat saya akhirnya selalu juara kelas, ya. Dan itulah mungkin yang membuat saya sekarang menjadi inspirator, ya, menjadi trainer. Karena saya punya 2 mentor, yaitu Pak Suratman dan orang tua saya. Saya yakin adik-adik semuanya juga punya mentor. Kalau belum punya mentor, ya tadi Mas Danang sudah menyampaikan, profesor itu juga mentor. Carilah yang hebat dan tepat. Banyak Pak Suratman di kanan kiri kita, dan boleh jadi dia kemudian seolah-olah menyiksa kita. Boleh jadi dia killer sama kita. Dosen pembimbing kita, boleh jadi dia itu menyiksa kita. Tapi ketahuilah, jangan-jangan dia adalah Pak Suratman yang justru akan membantu Anda untuk sukses. Jadi artinya apa? Kalau teman-teman tadi misalnya mendengar penjelasan bahasa Inggris itu kok kayak sulit ya, sebagaimana ingatlah cerita saya. Saya pun mengalami kesulitan untuk ngomong, karena dulu saya orang introvert, nggak bisa ngomong, susah gitu ya. Tapi kemudian terus didorong oleh Pak Suratman, dan akhirnya saya bisa menjadi pembicara seperti sekarang, dan bukan hanya jadi pembicara, ternyata dampaknya lebih banyak lagi. Saya sering jadi juara kelas, dan sekarang saya punya bisnis-bisnis yang berkaitan dengan pendidikan, yang itu menurut saya inspirasinya dari Pak Suratman. Mudah-mudahan adik-adik ketika nanti mengerjakan tugas, atau ketika kuliah dapat beasiswa mengalami kesulitan, ingat cerita Pak Suratman ini, dan boleh jadi ketika ketemu mentor yang killer, ingat juga cerita Pak Suratman ini. Jangan-jangan beliau adalah jalan untuk menuju kesuksesan yang akan Anda raih. Mungkin itu saja, Prof, pengantar dari saya, Prof. Ya. Kira apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman tadi, selain tadi kan kalau Mas Jamil cerita membaca bahan-bahan yang dikasih oleh ayahnya gitu untuk bisa meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal, Mas Jamil, silakan Mas. Ya Prof, makasih Prof. Mungkin saya ingin mengutip pernyataan Said Kutub ya, bahwa satu peluru itu bisa menembus satu kepala, tapi satu kata bisa menembus jutaan kepala. Apa artinya? Kemampuan menyampaikan itu penting. Jadi kalau nanti teman-teman belajar, dapat beasiswa ke Jepang, ke Amerika, kemanapun, saran saya miliki kemampuan untuk berbicara, ya, karena itu bisa mempengaruhi banyak orang. Perubahan dunia ini salah satunya ketika dulu kan kalau kita lihat perang Amerika dengan Uni Soviet gitu ya. Uni Soviet itu hancur menjadi beberapa negara, Jerman Barat, Jerman Timur yang dulu bisa sekarang bersatu gara-gara pidatonya siapa Ronald Reagan di tembok Berlin. Dia mengatakan, Mr. Gorbachev datang ke sini, hancurkan tembok ini, runtuhkan tembok ini. Nggak berapa lama kemudian, tembok Berlin hancur, Jerman Barat, Jerman Timur bersatu, dan akhirnya Uni Soviet pecah menjadi beberapa negara. Itu kenapa? Kemampuan bicara. Nah, gimana kalau mau kemampuan bicara lebih jago, bisa belajar di tempat saya, Prof, di Academy Trainer, atau kalau mahasiswa IPB, saya kebetulan di Mentoring Leader ada program untuk Speak to Change, gratis buat mahasiswa yang ikut program Mentoring Leader, nanti bisa kontak-kontak panitia untuk dijoinkan. Nanti kalau COVID sudah selesai, pelatihannya akan dilatih selama 1 hari untuk bisa bicara lebih teratur. Begitu, Prof. Kalau yang Academic Leader bisa buka link di mana? Kalau Academy Trainer di Academy Trainer. Iya, Academy Trainer. Saya kan untuk urusan yang pengembangan di SDM ada Kubik Leadership, itu untuk leadership personal development, ada Academy Trainer khusus untuk bicara, ada kampus ini untuk membersihkan luka-luka hati yang dulu pernah ada dalam diri kita. Kita kayaknya kalau kita ketik di Google bisa ya akses. Bisa, Prof. Baik.